Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Apa hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat? Maka jumhur sahabat, jumhur ulama, tabi'in dan tabi'in bahwa membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah wajib, rukun salat. Jadi membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah wajib. Maka saudaraku yang berbahagia, ketika kita melaksanakan salat 5 waktu maupun salat sunnah dalam keadaan, jadi dua keadaan. Satu keadaan mufarrid, keadaan sendiri. Satu kalau kita itu berjamaah. Maka apabila kita salat dalam keadaan mufarrid, dalam keadaan sendiri, maka mutlak wajib. Jadi apabila Al-Fatihahnya lupa, maka harus diganti. Jadi kalau seandainya tidak diganti, sembahyang tidak sah. Jadi kalau tidak diganti, sembahyang tidak sah. Ini sama juga penjelasannya kalau di Tarjim Muhammadiyah. Jadi bahwa apabila Al-Fatihah tidak dibaca di dalam rakaat salat, maka harus diganti. Harus diganti. Jadi jangan sampai terlupakan. Kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih dari sahabat Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata lima lam yadra'u bi Fatihatil kitab, yakni Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Itu kata Nabi, tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Atau la man shalla salatan, siapa yang salat dia tidak baca Al-Fatihah, ya kan? Siapa salat dia tidak baca Al-Fatihah, maka fala salata. Kenapa? Fala salata hidajun, tidak sempurna, gairu tamamin, kurang sembahyangnya. Jadi kalau tidak sempurna, kurang. Jadi harus dibaca. Hanya persoalannya yang beda dari para ulama mazhab. Kalau salat berjamaah, di situ perbedaan pendapat. Kalau salatnya sendiri, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi harus kita ganti. Tapi kalau seandainya salat berjamaah, lupa baca Al-Fatihah, maka di sini perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, ketika salat berjamaah Al-Fatihah lupa dibaca, maka itu barang sahnya tetap salat, tapi sembahyang kurang sempurna. Menurut Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, di mana letak kita membaca Al-Fatihah kalau makmum? Yaitu ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Jadi ada jeda sebelum membaca surat. Maka kalau kita membaca Al-Fatihah sementara imam membaca, makruh hukumnya. Jadi bisa-bisa juga jadi kurang juga. Nah, sehingga menurut Abu Hanifah, maka seorang makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Yang ditakuti ketika imam sementara baca Fatihah, kita juga baca, atau baca surat kita baca. Padahal Quran memerintahkan apabila kita dengar ayat,
kita mendengar, bukan membaca. Nah, jadi kita dengar saja. Nah, lain mungkin kalau saudara kita yang tidak mendengar, karena dia tidak dengar bacaan imam kan, jadi dia baca sendiri, aman. Nah, itu pun cara bacanya jangan sampai mengganggu imam. Jadi cukup kita sendiri yang tahu ketika kita baca Fatihah. Kita sendiri yang tahu, tidak boleh imam diganggu. Nah, kemudian inilah dasar Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak usah baca Al-Fatihah kalau kita salah makmum. Kenapa? Dalilnya jelas kuat. Innama ju'ilal imamu yutimma bihi. Sesungguhnya imam itu diikuti. Jadi kita jadikan orang imam itu patokan, ikut. Jadi bagaimanapun keadaan imam kita ikut. Maka Abu Hanifah bilang jangan baca Al-Fatihah, diam saja. Kecuali zikir-zikir ruku maupun zikir sujud. Jadi kesimpulannya dari jumhur ulama, maka boleh kita baca, jangan mengganggu imam. Silahkan. Dan andai kata kita lupa baca, sembahyang kita sah. Karena kita sudah di cover, salat kita sudah di cover sama imam. Itu bagusnya kalau salat berjamaah di masjid, aman. Tidak banyak syaratnya. Cukup kita doakan imam stabil, kan begitu. Berarti diterima semua sembahyang. Kalau sembahyang di rumah itu agak repot, terlalu banyak syaratnya. Belum tentu tempat kita itu bersih dari najis. Ya kan? Kemudian ya, kalau kita salat di rumah, ya bisa-bisa namanya kita ini, apalagi usia-usia sudah di atas, kadang kita lupa. Saya saja ini kadang masih lupa. Sudah harus 4 ruku tadi atau tidak. Biasa kita lupa. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita salat berjamaah di masjid, utamanya salat wajib, semuanya tercover, aman. Imam yang tanggung jawab. Makanya kata Nabi, beratnya menjadi seorang imam itu tidak gampang. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, itu urusan nanti di akhirat. Nah, jadi berat. Nah, kemudian saudaraku yang berbahagia, ketika kita baca Al-Fatihah, maka apakah kita harus baca dengan bismillah atau tidak dengan bismillah? Nah, walaupun ini sudah umum. Nah, jadi sahabat itu memang terbagi dua ketika melihat Nabi ini sembahyang. Jadi saya rangkum. Satu, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud. Ini sahabat-sahabat besar semua. Dia mengatakan kami salat di belakang Nabi, Nabi tidak keraskan bismillahnya. Ini juga ada dalam tarjih Muhammadiyah. Jadi kami salat di belakang Nabi, Nabi tidak keraskan bismillahnya. Itu satu. Cara yang pertama. Kemudian sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib mengatakan kami salat di belakang Nabi, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dari sahabat. Jadi dari sahabat Nabi. Maka turunlah ini ke tabi'in, imam mazhab. Maka kata imam mazhab terbagi 3. Sebagaimana sahabat Nabi tadi. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan baca bismillah ada, tapi tidak dikeraskan sebagaimana Abu Bakar dan sahabat yang lain. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan baca bismillah harus dikeraskan sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah dan yang lain. Harus dikeraskan. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan bahwa bismillah memang tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Bismillah tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah, kata Imam Malik.
Jadi bukan masalah dikeraskan atau tidak. Memang tidak masuk dalam Al-Fatihah. Tetapi sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat, sepakat. Sehingga kata Imam Malik, surat yang ke-6, Siratal ladzina an'amta, surat yang ke-6, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian surat yang ke-7, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi imam yang lain bahwa 3 ini surat jadi 1, tapi Imam Malik dibagi 2. Imam Malik dibagi 2. Jadi persoalannya, maka jumhur boleh pakai baca bismillah, boleh tidak pakai baca bismillah, boleh dijihirkan, boleh disirkan. Yang tidak boleh tidak sembahyang. Itu yang tidak boleh. Jadi no problem. Jadi saudara sekalian, bagi persoalannya bagaimana kita salat mufardid tiba-tiba lupa baca Al-Fatihah. Posisi kita sementara ruku, baru sadar kayaknya saya tidak baca Al-Fatihah tadi. Maka ini sudah dijelaskan sama Abu Hurairah, sama sahabat Anas bin Malik, kemudian turun kepada Imam Mazhab. Maka ketika kita lupa baca Al-Fatihah, kita bangkit ulang dari ruku, bangkit ulang. Al-Fatihah dibaca ulang. Kemudian ruku, kemudian sujud, tasyahud. Sebelum tasyahud kita sujud sahwi. Sebelum salam. Jadi sebelum salam kita sujud sahwi. Bagaimana kalau seandainya saya sudah duduk di antara 2 sujud? Saya lupa baca Al-Fatihah. Maka bangkit ulang. Kemudian sesudah baca Al-Fatihah, setelah baca amin, maka disunnah muakkadkan untuk baca surat Quran. Sekarang seandainya ada yang baca Al-Fatihah di rakaat kedua, rakaat ketiga, lupa baca surat, walaupun surat pendek, lupa baca ayat, walaupun 1 ayat, apakah dia harus ganti kemudian sujud sahwi? Sepakat ijma' jumhur ulama tidak. Salatnya tetap sah. Jadi akhirnya kita upayakan baca surat. Allah katakan bahwa iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah surat di dalam ayat di dalam Al-Qur'an yang mudah. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, amin, kemudian kita baca qul huwallahu ahad, itu sudah sah. Berbahagia, itulah rukun salat tentang surat Al-Fatihah. Jadi pentingnya kita membaca Al-Fatihah itu. Jangan sampai lupa. Memang kalau sudah kita salat mufardid, salat sendiri, kemudian lupa baca Al-Fatihah, ini sudah terlalu sebenarnya. Bagaimana kesibukan kita pikiran harus tetap konsentrasi. Itu yang disebut dengan khusyuk. Jadi kesimpulannya bahwa la salata lam yagra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang, tidak sempurna, wala hidajun gairu tamamin, tidak sempurna, tidak sah salat apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi wajib bagi kita setiap salat, setiap rakaat wajib untuk membaca Al-Fatihah, dan apabila terlupakan wajib kita untuk mengganti Al-Fatihah tersebut. Demikian Bapak sekalian yang berbahagia, saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah sehatkan kita semua. Ini di bulan Muharram